My dude sekalian, maaf banget kita telat upload lagi. Karena kenapa Sultan? Karena berhubungan kita lagi PSBB juga. Terus mau tahun baru juga kan di Bandung juga itu lagi ada peraturan PSBB ketat tuh bro. Iya, gara-gara karena tahun baru ya, karena Iya. ditakutkan orang-orang masih pada berkeliaran. Jadi kita juga masih belum bisa berkeliaran gitu. Iya, betul. Cuman pada kesempatan kali ini kita bakalan ngebacain ritual menurut, kalau kalian tahu website namanya Creepypasta. Di situ kalian bisa banget cek langsung, dan di situ tuh dikasih dikasih tahu kayak misalkan ada cerita hantu, foto-foto hantu, atau yang kayak sekarang kita mau bacain itu adalah ritual. Oke? Nggak usah banyak basa-basi lagi. Sekarang gue bakalan bacain ritual nomor 1. Ritual nomor 1 adalah namanya Dark Reflection Ritual gitu. Jadi refleksi gelap ya. Ada beberapa yang harus kalian siapkan sebelum memulai ritual ini. Yang pertama adalah kaca. Segala jenis kaca, cuman harus ini nih, kacanya kalau bisa kalian tuh dapat kaca yang sebadan gitu loh, yang gede gitu. Yang kayak gini kan? Kayak gitu tuh. Kaca 1, udah itu lilin. Lalu yang kedua, temen atau partner kalian untuk namanya ritual ini gitu loh. Cuman di sini dituliskan, di sini adalah opsional atau pilihan aja. Kalian bisa pakai teman, bawa teman atau enggak, tapi highly suggested atau artinya disarankan, sangat-sangat disarankan, oke? Lalu diperingatkan pas kalian mulai ritual ini kemungkinan besar tidak bisa diberhentikan, oke? Jadi istilahnya jangan mulai kalau kalian nggak mau nyelesain atau belum siap, gitu. Jadi kalau misalkan ya udah nanti kan bisa tiba-tiba diberhentiin, jangan mulai, oke? Lalu di sini tuh ada pembukaannya kayak gini. Kalian pernah nggak mecahin kaca dengan sengaja atau tanpa sengaja? Lalu kalian pas ngambil salah satu pecahan kaca itu, pas kalian ngaca tuh kayak ada yang merhatiin kalian, tapi dari sisi si kacanya gitu, bukan dari sisi kitanya, dari sisi kacanya, oke? Lalu dikisahkan bahwa kaca itu sudah ada dari berapa ratus tahun yang lalu kan, udah dari lama lah istilahnya kayak gitu kan. Nah, dipercayai bahwa saat kita melihat ke kaca, yang kita lihat itu adalah bukan kita sebenarnya gitu loh. Jadi yang ada di belakang kaca itu kita, tapi kita bagian versi negatif gitu loh istilahnya, oke? Pertama, siapin kaca yang bakalan kalian pecahin. Jadi kalau bisa kaca bekas gitu ya, jangan kaca yang masih dipakai nih. Udah itu ada semakin tua umur si kaca itu, semakin mistis yang bakalan semakin mistis efek yang bakalan kalian dapat nanti. Jadi kalau misalnya kalian punya kaca tua bekas nenek kalian yang udah gak kepake, bisa banget kalian coba, oke? Pertama-tama kalian ngaca, oke? Tapi pas kalian ngaca itu kalian lihat mata kalian sendiri gitu loh. Jadi benar-benar kalian lihat itu tuh mata kalian sendiri, jangan kalian lihat ke kiri atau ke kanan. Berarti harus fokus ya bro? Harus fokus. Oke. Udah itu, lalu kalian harus kayak menengadah ke depan gitu loh, kayak gimana sih ini, misalnya badan kalian kaca nih, terus kalian kayak sejajar, kayak noong lah gitu lah, kayak ngedeketin si kacanya gitu, oke? Tadi nyampe mana? Oke. Kalian nafas ke si kacanya. Nafas kayak kalian ngebuat uap gitu loh di kaca kan. Kalau kalian nafas di kaca kan kayak ada uap gitu kan, embun gitu, kayak ada embun, bener kayak ada embun, oke? Nah, katanya kenapa kok kita harus nafas ke si kaca itu, nyiptain embun itu, katanya adalah secara simbolis itu adalah kayak kita itu nyambungin kita sama dunia kaca gitu loh, oke? Dan ini tuh adalah proses yang sangat-sangat penting, kritikal katanya di sini tuh, oke? Kalau misalnya kalian main di grup,
semua yang kalian main di grup, teman-teman kalian juga harus melakukan ini sebelum kalian pergi ke step selanjutnya. Oke. Setelah ini selesai, baru kalian nyalain lilin yang kalian siapin tadi. Oke. Pakai lilin ini untuk ngebakar si kaca. Fungsinya adalah saat kalian ngebakar si kaca pakai lilin ini, nah gitu, itu bakalan ngeganggu versi kita yang ada di dalam kaca. Oke. Semakin lama kalian ngebakar, semakin keganggu dia. Nah, step yang terakhir adalah hancurin si kacanya. Saat kalian ngancurin si kacanya, kalau bisa kalian lari yang kencang. Oke. Nah, banyak miskonsepsi yang terjadi, katanya kalau misalnya kita ngancurin kaca itu kan bakalan ada bad luck gitu ya, bakalan ada nasib sial. Makanya kalian kalau misalnya nonton sinetron nih, kalau misalnya ada kaca pecah, gelas jatuh, ada apa gitu. pasti kan ada yang apa? Iya, ada kecelakaan. Ada kecelakaan gitu kan. Nah, kenapa jadi dibalik itu semua itu karena katanya kalau misalkan ada kaca yang pecah tanpa sengaja, itu tuh katanya bakalan ada bad luck gitu loh, ada kabar buruk istilahnya kayak gitu loh. Oke. Tapi katanya di sini itu tuh nggak bener. Jadi saat si kacanya itu pecah, si bad energinya ini tetap ada di dalam situ, deket si kaca yang pecah gitu loh. Cuman dia nggak akan kayak ngasih tanda ke kita kalau misalnya sesuatu yang buruk itu bakalan terjadi. Oke. Kalau kalian sudah menyelesaikan semua step yang di atas tadi, lalu kalian itu terikat dengan versi kalian yang negatif tadi, yang ada di kaca itu tadi. Oke. Nah, karena kalian tadi sudah nafas, kan nafas itu tadi fungsinya itu untuk mengikat ya. Dan si bad energy ini bakalan ngikutin kalian kemanapun kalian pergi. Nah, ini adalah konsekuensi yang kalian ambil tadi. Makanya tadi disarankan, tadi ada kan saranin kalau misalnya kalian mau main ini kan harus ada teman, disarankan. Kenapa? Karena kalau kalian main sendiri, energinya itu bakalan ngejar kalian doang gitu. Tapi kalau kalian main sama teman-teman yang lain, teman-teman kalian kena gitu. Jadi ada korbannya. Ya, ada korbannya gitu loh. Jadi si bad energinya itu kepisah gitu. Cuman ya makan temen sih jatuhnya ya. Jadi itu mitos gak sih? Bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Bisa jadi sih. Soalnya kira gue tuh ritualnya kayak gini loh. Jadi misalnya habis menghembuskan napas, lu diem sedikit, nanti bakal ada sesuatu yang terjadi gitu. Entah ada bayangan sesuatu yang kayak Bloody Mary itu loh. Oh iya kan di kaca juga ya. Soalnya itu kan kaca, kita kalau yang gue lihat ya, kita nyebutin sambil apa ya, kalau nggak salah megang lilin atau nggak usah di kamar mandi itu gue suka lihat ada yang bergerak, tapi nggak tahu ya itu hanya sebuah editan apa ya, kayak video-video itu ya. Iya. Jadi si bad luck ini kan tadi kan bakalan ngikutin kita terus. Nah, bad lucknya ini bakal ngikutin kita di malam pertama. Nah, nanti di malam pertama itu tuh kayak kita tuh kayak ada bad luck kecil, kayak misalkan kalau di sini sih dijelasinnya kayak misalkan kuku kita patah atau ban bocor. Ya pokoknya bad luck yang kecil-kecil lah yang masih bisa kita handle gitu loh. Nah, tapi si bad luck ini semakin lama bakalan bisa mengancam nyawa. Bad lucknya nanti nggak tahu bener-bener kecelakaan atau kayak gimana, kita nggak tahu nih kayak gini. Kan dari tadi tuh kan kayaknya ngapain gitu ya kita ritual kayak gitu tuh cuman bawa bad luck doang gitu loh. Tapi ternyata kayak gini, kalau misalkan kita selamat di malam pertama tadi, selamat sampai ke pagi gitu loh ya. Bad luck yang semakin parah itu kita laluin sampai pagi tadi, nanti si energi negatifnya itu bakalan ke purified, bakalan jadi murni katanya. Jadi energi negatif kita itu bakalan jadi positif kalau kita selamat sampai pagi. Nah, nanti si energi positifnya itu bakalan masuk ke dalam diri kita, lalu bakalan bawa tadinya bad luck jadi good luck gitu loh. Jadi kayak gambling lah. Jadi kita ngebawa bad luck keluar,
nanti si bad lucknya bakalan nyelakain kita sampai pagi kan. Tapi kalau misalnya kita sampai pagi itu selesai nggak kenapa-napa, nanti si bad lucknya itu bakalan berubah jadi good luck gitu loh, bakalan jadi positif energinya. Nah nanti kayak misalkan kita mau beli lotre, atau kita mau ngerjain ulangan, atau kita lagi ngedeketin orang, itu tuh jadi bagus. Kita misalkan mau ada ulangan, nanti katanya nilai kita jadi bagus. Kita mau ngambil undian, nanti kita jadi dapat jackpot. Atau kita misalkan ngedeketin orang, nanti si orang itu yang kita deketin jadi suka. Kita lagi mau interview, jadi fungsinya gitu loh, jadi gambling. Bawa yang bad luck selama sampai pagi, jadi good luck. Itu sangat ini ya, tidak mungkin. Oke dudes, sekarang kita ke ritual yang kedua. Oke. Nama judulnya itu Midnight Game. Midnight Game adalah ritual pagan kuno yang digunakan terutama sebagai hukuman bagi mereka yang telah melanggar hukum agama pagan tersebut. Wow, ini kayak sebuah kepercayaan ya. Oke. Meskipun ini terutama digunakan sebagai taktik menakut-nakuti untuk tidak menaati para dewa, masih ada kemungkinan kematian yang sangat besar bagi mereka yang memainkan game tengah malam. Oke, atau midnight game. Iya, midnight game benar. Ada kemungkinan lebih tinggi dari luka mental permanen. Sangat disarankan agar Anda ini dimensinya berarti ya, jangan mainkan game tengah malam. Oke. Midnight game. Yes. Namun bagi beberapa pencari sensasi yang mencari kesibukan, yang gabut tuh, atau bagi mereka yang mempelajari ritual okultisme yang tidak jelas, ini adalah instruksi sederhana tentang cara bermain. Lakukan dengan risiko Anda sendiri, ya tanggung dengan kalian sendiri. Oke, jadi dudes, prasyaratnya itu yaitu yang pertama, ini harus tepat pukul 12 ketika Anda mulai melakukan ritual. 12 pagi berarti. 12 pagi, 12 malam. Iya, ya 12 malam. Jika tidak, itu tidak akan berhasil loh. Berarti kalian harus mainnya jam 12 malam guys. Startnya. Oke, bahannya yang pertama, Anda membutuhkan lilin, selembar kertas, alat tulis, korek api, garam, pintu kayu ya, dan setidaknya setetes darah Anda sendiri. Udah kayak mending ini ya, rapid test ya. Udah kayak Naruto ya. Iya. Nah, Chiyose ya. Jika Anda bermain dengan banyak orang, mereka akan membutuhkan materi yang disebutkan di atas dan mereka harus melakukan langkah-langkah di bawah ini. Oke, langkah yang pertama nih. Tuliskan nama lengkap Anda, depan, tengah, dan belakang. Di selembar kertas, taruh setidaknya 1 tetes darah di atas kertas. Biarkan meresap ke dalam kertas sampai kering guys. Kayaknya. Langkah kedua, matikan semua lampu di tempat Anda. Melakukan ini, pergi ke pintu kayu Anda dan letakkan kertas dengan nama Anda di atasnya, di depan pintu terutama. Keluarkan lilin dan nyalakan juga letakkan di atas kertas. Jadi di kertasnya taruh lilin. Langkah ketiganya nih, ketuk pintu 20 kali. Waktunya harus pukul 12 AM. 12 pagi. Setelah ketukan terakhir, kemudian buka pintunya, tiup lilinnya, dan tutup pintunya. Anda baru saja mengizinkan pria tengah malam memasuki rumah Anda. Oke, langkah yang keempat nih, ini banyak banget gengs. Segera nyalakan kembali lilin Anda. Disinilah permainan dimulai. Anda sekarang harus bersembunyi di sekitar rumah Anda yang sekarang benar-benar gelap. Dengan lilin yang menyala di tangan Anda, tujuannya adalah agar menghindari Midnight Man dengan segala cara hingga pukul 3, berarti setengah 4 nih, 3:33. Jika lilin Anda padam, itu artinya pria tengah malam sudah dekat. Taunya ketipu. Anda harus menyalakan kembali lilin Anda dalam 10 detik berikutnya. Jika Anda tidak berhasil melakukan ini, Anda harus segera mengelilingi diri Anda dengan lingkaran garam. Udah kayak SpongeBob itu. Ya kan dari bawah laut. Jika Anda tidak berhasil dalam kedua tindakan Anda, Midnight Man akan menciptakan halusinasi ketakutan besar terbesar Anda, dan merobek organ Anda satu persatu. Anda akan merasakannya, tetapi Anda tidak akan bisa bereaksi. Kayak jadi patung ya.
Iya ya. Jika Anda berhasil membuat lingkaran garam, Anda harus tetap di sana sampai pukul 3.33. Oke. Jika Anda berhasil menyalakan kembali lilin Anda dapat melanjutkan permainan. Anda harus melanjutkan hingga pukul tadi tanpa diserang oleh Midnight Man atau terjebak di dalam lingkaran garam. Untuk memenangkan Midnight Game, The Midnight Man akan meninggalkan rumah Anda pada pukul yang 3.33 tadi pada pagi hari ya, dan Anda akan aman untuk melanjutkan pagi Anda. Oke, untuk tambahannya nih, indikasi bahwa Anda berada di dekat Midnight Man akan mencakup penurunan suhu yang tiba-tiba. Ini kayaknya dimaksud ini ya, kalau kita uji nyali terus bawa apa? Termogan. Termogan. Melihat sosok humanoid hitam pekat menembus kegelapan dan mendengar bisikan yang sangat lembut yang datang dari sumber yang tidak dapat dibedakan. Jika Anda mengalami salah satu dari ini, disarankan agar Anda meninggalkan area tersebut untuk menghindari Midnight Man. Jangan nyalakan lampu apapun selama Midnight Game. Jangan gunakan senter selama Midnight Game. Jangan tidur selama Midnight Game. Jangan mencoba menggunakan darah orang lain atas nama Anda. Jangan gunakan korek api sebagai pengganti lilin, itu tidak akan bekerja. Dan jelas jangan mencoba memprovokasi Midnight Man dengan cara apapun. Itu kayak ini ya, ngejek ya, ditantang-tantang gitu ya. Takut berarti dia. Ya. Bahkan saat permainan selesai pun dia akan selalu mengawasimu. Semoga beruntung, Anda akan membutuhkannya. Seru juga tuh. Ya, gimana menurut lu, bro? Ini berarti kan kalau kata lu tadi kan Bloody Mary kan menantang tuh, karena kelihatan. Oke. Berarti ini mirip-mirip Bloody Mary, dan kalau kata gue ini lebih gokil lah. Ya, organ juga dirobek-robek kayak kertas. Kalau misalkan Bloody Mary kan kita contohnya kayak di kamar mandi digelapin, manggil Bloody Mary, nanti dia cuma nampakin doang kan. Kayaknya. Kalau ini tuh kayak kita main petak umpet sama sesuatu yang kita nggak bisa lihat, coy. Ya nggak. Terus kita cuma dikasih lilin satu, kayak gini deh. Coba kalian bayangin di rumah kalian sendiri aja, nggak usah di tempat angker, di rumah kalian sendiri, lampunya dimatiin, udah itu kalian bawa lilin terus keliling-keliling, pasti kan ngeri juga gitu loh. Ngeri juga kan, apalagi ini gitu. Udah apa ya, kepercayaan yang harus netesin darah. Sedangkan yang kayak gitu tuh kan haus akan darah. Iya. Nah itu dia gitu. Dan yang paling bikin serem sih kata gue, tadi dimention, bahkan saat permainan selesai dia akan selalu mengawasimu. Berarti artinya kalau misalnya kalian udah main nih, selesai permainan ini selesai, berarti si Midnight Man itu tetap ada di situ, bro. Nggak kemana-mana. Mau nyoba? Enggak lah. Yang kayak gini mah ngapain sih? Ngundang-undang sih ya, kayak gini. Masalahnya lu main ini sendiri. Iya. Sendirian, lu cari masalah sendiri ya. Sayangilah hidup Anda. Kalau yang tadi yang Dark Reflection, kita kan boleh main sama temen lah ya. Kalau ini cuma disarankan kan? Disarankan. Kalau ini lu nggak boleh main sama siapa-siapa, cuma sendiri, dan tengah malam, jam 12 midnight. Tapi yang bikin aneh tadi tuh ada, kalau nggak salah ya, bukan instruksi ya, kayak misalkan penjelasan kayak do not play the midnight game. Maksudnya jangan dimainin gitu. Soalnya bahaya, tapi ya bagi yang mau, ya bagi orang gila ya silakan. Silakan kepada kalian yang punya nyali yang sangat besar. Tapi aku nggak tanggung jawab ya. Kita uji nyali aja udah. Ya udah. Istilahnya kalau bahasa Sunda tuh ngadek-dek. Ya kan? Ngadek-dek apa ya? Bukan merinding apa sih? Bukan merinding, ngedek-dek tuh. Udah kena lah ya. Udah gemeteran lah gitu. Ngedek-dek tuh gemeteran gitu loh. Gimana ini yang ngundang gitu. Tapi di sisi lain gue pengen nyoba sih. Kepo gitu. Oke, my dudes. Jadi tadi ada beberapa, kita ngebacain 2 ritual yang bisa kalian coba. Kalian coba. Yang silahkan kalian coba. Resiko ditanggung masing-masing ya. Kita hanya bacakan ritual ini, dan mungkin kita bakalan bacain part 2-nya di video selanjutnya. Dan kami sedikit minta maaf karena si upload videonya ya kurang konsisten, karena kita berdua pun mau ketemunya itu nyari
hari-hari yang pas gitu kan, hari-hari yang nggak begitu sibuk dan hari-hari yang ya menjaga inilah kesehatan lah gitu lah istilahnya ya kan. Soalnya berhubung kita lagi PSBB juga kan bro, di Bandung tuh emang ketat juga. Iya itu dia gitu loh. Dan untuk exploring kita masih tetap nungguin sugesti atau rekomendasi kalian tempat-tempatnya mau di mana. Dan kalau kita rasa situasi atau kondisinya ini sudah mulai membaik, kita baru go ke sana untuk melakukan ekspedisi atau eksplorasi. Dan setiap tambah 100 subscribers kita bakalan adain uji nyali. Iya. Oke, ada yang mau ditambahin Sus? Oke, paling kalian kalau misalkan suka sama channel ini jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa jempolnya juga. Lupa loncengnya juga. Jadi biar gak ketinggalan video kita, karena kita juga lagi gak konsisten. Siapa tahu nanti ada video menarik, kita akan selalu upload ya bro ya. Oke, gitu. See you in the next video.